tentang badal. Khusus badal dari kata tunjuk. Ya. Jadi isim yang datang setelah isim isyarah atau kata tunjuk dihukumi sebagai badal dengan 3 ketentuan. Yang pertama, isim itu beralif lam. Yang kedua, kata tunjuk itu menunjuk berisyarat kepada isim yang beralif lam tersebut. Dan yang ketiga, di dalam terjemahan ke bahasa kita, cocoknya didahulukan kata yang beralif lam itu baru kemudian isim isyarah. Contoh seperti di sini, hadzal rajulu tajirun. Perhatikan kata ar-rajul. Ar-rajul pakai alif lam ya. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, hadza menunjuk ke rajul. Kalau saya bilang hadzal rajul, hadza itu menunjuk ke lelaki itu. Hadzal rajul tajirun. Kemudian yang ketiga, ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka baiknya seperti ini. Ar-rajul dulu baru hadza. Lelaki ini, bukan ini lelaki, bukan begitu, tapi lelaki ini, jadi rajul dulu baru hadza. Lelaki ini tajirun, adalah seorang pedagang. Ya, jadi rajul di sini terpenuhi 3 ketentuan tadi. Berarti rajul di sini hukumnya adalah badal. Ya, hukumnya adalah badal. Badal dari hadza. Nah, hadza namanya mubdal minhu. Apa artinya badal? Pengganti. Ya, sebab ar-rajul itu bisa menggantikan posisinya hadza. Hadza mubtada. Hadza rajul, jadi tanpa rajul tidak masalah, tetap sempurna kalimatnya. Sama kalau saya bilang hadza rajul tajirun dengan hadza tajir. Sama itu. Lelaki ini adalah pedagang atau ini adalah pedagang, sama-sama saya menuju kepada orang yang sama, itu Pak Hidayat. Seperti itu. Dan kalau saya hilangkan hadza diganti oleh rojul juga artinya sama. Saya bilang ar-rojulu, lelaki itu adalah tajirun, pedagang. Jadi sama artinya ya. Kemudian di pertemuan sebelumnya telah diselesaikan sampai latihan 3 ya. Latihan pertama, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang akan datang. Man hadzal rajul wa man dzalikar rajul. Ini sama apa dijawab sesuai dengan uh, percakapan yang ada di atas, atau ya apa cerita yang ada di atas. Kemudian latihan kedua, ini latihan untuk membaca. Ya. Hadzal waladu Khalidun. Saya lupa ingatkan tadi bahwasanya badal itu mengikuti mubdal minhu. Hadza mubtada,
memiliki hukum rofa kalau mubtada. Maka badalnya juga memiliki hukum rofa. Makanya nanti diharokati al-waladu. Al-waladu. Kemudian ikut ke hada. Hada kan mubtada, marfu. Maka al-walad badal juga marfu. Ya. Jadi kalau mubdal minhu mansub, maka badal juga mansub. Kalau mubdal minhu majrur, maka badal juga hukumnya adalah majrur. Ya. Khalidun ini khobar. Jadi kalau tanpa badal tetap sempurna. Ya, karena ada mubtada khobar. Hada waladun bisa. Kemudian badal bisa menggantikan mubdal minhu. Kalau tidak disebut hada, ya sama juga artinya al-waladu Khalidun. Ya, misalnya ada anak di sini, saya bilang al-walad Khalid. Anak ini adalah Khalid. Seperti itu. Wadzalikal waladu Muhammadun. Ya. Hadar rajulu mudarrisun. Wadzalikar rajulu muhandisun. Hadal kitabu jadidun. Wadzalikal kitabu qadimun. Berumin. Hadhihi sayyaratu li aliyin, bukan la ya, li aliyin. Watilka li Khalidin. Ini sudah dibaca ya. Dan seterusnya. Kemudian berikutnya lagi latihan 3. Ini hanya mengulang sedikit apa yang dibahas di pertemuan yang lalu. Latihan 3. Iqra'il mithal al-atiyah. Bacalah contoh-contoh berikut. Tsumma hawwilil jumal al-atiyah mithlahu. Kemudian rubahlah kalimat-kalimat yang akan datang semisal dengan contoh. Hadza kitabun. Ini adalah kitab. Ini adalah kitab. Ini susunannya apa ini? Mubtada dan khobar. Hada mubtada, kitabun khobar. Kemudian dirubah seperti ini. Ingat ya? Kitabun hukumnya khobar ya. Ini adalah kitab. Nah, kalau di sini hadzal kitabu li Muhammad. Kitab ini adalah milik Muhammad. Itu beda susunannya dengan yang pertama. Kalau yang pertama, hadza ini, itu sesuatu yang ditunjuk dengan ini. Misalnya ini, anggap ini kitab ya, ini. Saya tunjuk hadza kitabun. Mubtada itu sesuatu yang dijelaskan. Nah, yang dijelaskan di sini adalah sesuatu yang saya tunjuk. Hadza. Sesuatu atau benda yang saya tunjuk dengan menggunakan kata hadza.
Itu dia yang dijelaskan, dia mubtada. Ya, penjelasannya adalah kata kitab. Jadi yang saya tunjuk ini adalah kitab. Jadi ketika datang penjelasannya itu kitab, sempurna kalimat. Nah, sementara yang kedua, hadzal kitab, itu belum ada penjelasannya. Kitab ini, jadi kalimat ini bukan untuk menjelaskan ini adalah kitab, bukan. Kitab ini adalah li Muhammad, milik Muhammad. Penjelasannya, jadi yang dijelaskan itu adalah kitab ini, itu mubtada. Hadza mubtada, al-kitab badal. Ya. Adapun keterangannya, jadi kitab ini mau dijelaskan, diberikan keterangan bahwasanya dia adalah milik Muhammad. Miliknya Muhammad, ya. Jadi khobarnya itu adalah li Muhammad, ya. Al-jar wal majrur. Nah, jadi Alkitab, apa kitab pada contoh yang pertama, hada kitab adalah khobar, ya. Nah, sementara Alkitab pada kalimat hadal kitab li Muhammad kedudukannya sebagai badal. Nah, kalau mau lebih yakin, periksa tiga ketentuan tadi. Alkitab pakai al. Ya. Yang kedua, hada menuju kepada kitab. Hadal kitab, kitab ini berarti hada menuju kepada kitab. Kemudian ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan cocoknya bukan ini kitab, tapi kitab ini adalah milik Muhammad, nah begitu, ya. Nah, kalau cocok ini berarti badal, ya. Berarti yang pertama misalnya ini hada tabibun, ini mubtada khobar, itu mau dirubah seperti contoh. Tabib mau dijadikan sebagai badal, berarti pakaikan alif lam. Pakaikan alif lam, contohnya apa? Jadinya hada tabibun menjadi, masukkan di sini seperti contoh tadi, seperti contoh di atas ini. Hada kitab menjadi hadal kitab li Muhammad. Berarti hada tabibun menjadi, ya, hada at-tabibu, ya. Hada tabibu jadikan badal, berarti harus pakaikan alif lam. Hada tabibu minan hindi. Kalau tadi hada ini, yaitu orang yang saya tunjuk, adalah tabib, dokter. Nah, sementara kalimat yang kedua, hada tabib minan hindi, dokter ini, dokter yang ditunjuk ini diberikan keterangan dia dari India, nah begitu. Jadi keterangannya itu dari India, nah begitu. Jadi di sini tabibun sebagai khobar, ya, sebagai khobar. Sementara pada yang kedua dia sebagai badal, ya, sebagai badal. Baik. Bisa dipahami, ya? Baik. Yang kedua, hadhihi sayyaratun menjadi, ha? Hadhihi sayyaratu, pakai alif lam. Hadhihi sayyaratu lil mudir. Ini adalah mobil. Kalau yang kedua, mobil ini, begitu terjemahannya. Mobil ini adalah miliknya mudir. Dzalika waladun. Itu adalah walad, seorang anak kecil. Sementara yang di sini nanti jadinya apa? Hah? Dza
Pakai alif lam ya. Dzalikal waladu, dzalikal walad, wa dzalikal walad, dzalikal waladu ibnu Abbasin. Dzalikal waladu ibnu Abbasin. Ini kalau disambung, kalau diputus dzalikal waladu ibnu Abbasin. Kalau disambung ini langsung waladu ibnu Abbasin. Dzalikal waladu ibnu Abbasin. Afwan. Ibnul Mudarris. Afwan. Dzalikal waladu ibnul Mudarris. Kalau di sini terjemahannya bagaimana? Itu adalah walad, anak kecil. Di sini anak kecil itu adalah putranya guru. Gurunya sudah dimaklumi oleh si pembicara dan yang diajak bicara. Ya, makanya pakai alif lam. Tilka sa'atun. Ini mubtada khabar, terjemahannya bagaimana? Itu adalah sa'ah, jam. Sementara di sini tilka as-sa'atu. Tilka as-sa'atu min Suisra. Jam itu bisa begitu, bisa jam tangan. Intinya jam. Ya. Jam itu min Suisra. Dari Swiss. Hada baitun. Menjadi hadal baitu. Dari sini jadi badal dia. Ini adalah rumah. Kalau di sini rumah ini adalah milik al-muhandis, lil muhandisi. Rumah ini adalah milik muhandis. Miliknya insinyur. Hadza qalamun. Di sini apa? Hadzal qalamu. Ini adalah pulpen. Pulpen ini li Abbasin, adalah milik Abbas. Dzalika apa? Rojulun. Itu adalah rojul, lelaki. Kalau di sini dzalika rojul, ada alif lam ya, karena dia badal. Lelaki itu adalah muadzinun. Muadzinun sebagai khobar dia. Jadi ini mubtada, ini badal. Kalau ini khobarnya sini, ya. Baik. Berikutnya hadza baydotun. Ini adalah telur. Hadhihi baydotun. Ini adalah telur menjadi hadhil baydotu. Telur ini adalah kabiratun. Telur ini besar, ya. Hadza mindilun. Menjadi hadzal mindilu wasikhun. Sapu tangan ini kotor. Hadhihi haqibatun. Ini adalah tas. Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Kalau di sini hadhihi haqibah. Ini adalah tas. Kalau di sini tas ini lil mudarris, adalah milik mudarris. Yang khobar itu
al-jar wal majrur ya, min khabar. Latihan keempat. Iqra'il mithal al-atiyah. Bacalah contoh yang akan datang. Tsumma kemudian kawin, susunlah, ya, buatlah, susunlah, bentuklah as'ilatan, pertanyaan-pertanyaan beserta jawabannya, mithlahu, semisal dengan contoh. Ya, semisal contoh yang ini. Jadi disuruh baca contoh ini disuruh baca, ini jawabannya, ini contoh ya, contoh berupa pertanyaan, ini jawaban. Kemudian setelah itu kita disuruh buat pertanyaan dan jawaban di sini. Ya. Baik. Nah, sekarang gambar apa yang di sini? Gambar kitab. Ya, pertanyaannya, milik siapa kitab ini? Liman hadzal kitab? Milik siapa kitab ini? Nah, kita jawab hadzal kitab. Nah, di sini ada Muhammad ya, berarti li Muhammad. Nah, berarti yang kedua, gambar pulpen. Apa bahasa Arabnya? Qalamun. Nah, berarti kalimatnya bagaimana? Pertanyaannya. Liman hadza al-qalam? Liman hadzal qalam? Nanti jawabannya hadzal qalamu, ya, li. Masukkan li. Ya. Li Abbasin. Yang ketiga, apa pertanyaannya? Liman hadza liman hadzal miftah? Milik siapa kunci ini? Jadi bukan ini kunci, tapi kunci ini. Jawabannya hadzal miftahu li aliyin. Kunci ini adalah milik Ali. Gambar mobil. Liman hadhihi. Ya, sebab yang mau ditunjuk sayyarah muannas. Ya, jadi bukan hada. Kalau hada kan kayak pertama liman hadal kitab. Kenapa pakai hada? Karena kitab adalah mudzakkar. Ya, sekarang sayyarah muannas. Berarti kita bilang liman hadhihi, bukan hada. Liman hadhihi sayyarah. Ya, kita bilang jawab hadhihi as-sayyaratu lil mudiri. Ya, lil mudiri. Di situ apa? Muhandis. Ya, lil mudir ya. Gambar sapi betina. Liman hadhil baqaratu? Jawabannya hadhil baqaratu lil fallah ya. Nanti fallah itu petani. Dulu kan petani perlu sapi untuk bajak sawah ya. Sekarang gambar tas. Jawab Pak Hidayat. Buat pertanyaan. Sama kayak di atas tadi, masih lanjutannya. Tas apa bahasa Arabnya? Akibatun. Jadinya liman liman hadhihi
Kenapa kitab? Hak ya, liman hadhil haqibatu. Terus jawab hadhil haqibatu lil mudarrisi. Ya, baik. Eh, Abu Fitroh. Liman hadzal kursiyu. Hadzal kursiyu li Ammarin. Berikutnya, gambar apa itu? Hah? Ayam betina. Ayam betina dajajatun. Berarti liman hadhihi, ada alif lamnya. Nah, liman hadhihi dajajatu. Nah, pakai alif lam. Ya, hadhihi dajajatu. Ada li-nya. Tambahkan li. Li binti, sebab li berarti harus majrur. Lam huruf jar. Li bintil fallah. Ya, tidak ditanwin, asalnya bintin. Ya, hanya karena diidhofahkan, disandarkan kepada al-fallah, putrinya petani, maka tidak tidak ditanwin, ya. Kalau antum tidak pakaikan lam, nah nanti maknanya ya enggak bagus ya. Ini kurang satu huruf, bahaya begitu ya. Milik siapa ayam betina ini? Terus kita jawab tanpa lam ya, tanpa lam. Ayam betina ini adalah putrinya petani. Nah, kan masa petani punya putri berupa ayam betina kan, tidak cocok. Tapi kalau dajajah ini, ayam betina ini adalah milik. Li itu milik. Milik putrinya petani. Nah, gitu ya. Jadi kurang satu huruf itu parah itu. Ya. Gambar jam. Liman hadhihi sa'ah, terus liman hadhihi sa'ah, hadhihi sa'atu, ibnun. Berarti sama, kalau tidak pakai lam juga nanti jam ini adalah putranya mudir. Berarti ya, berarti putranya mudir berupa jam ya. Li ya. Libnil mudir adalah milik putranya mudir. Ya. Berikutnya gambar rumah. Ingat, bukan hadhihi sekarang. Baitun itu mudzakkar. Tanya bukan tak marbutah, dia begini. Dia tak begini, bukan begini. Liman hadzal baitu, terus kita sudah belajar tentang huruf-huruf syamsiah dan qamariyah. Huruf ta itu huruf syamsiah. Berarti idgham. Lil, ya bukan lil tapi lil tabibi ya. Lil tabib. Hadzal baitu lit tabibi. Terakhir, Abu Fitrah.
li, liman, liman hadza atau liman hadhihi. Liman hadhil milaqatu. Lil lil polibi, lil polibi. Ya, hadhil milaqatu lil polibi. Sekarang perhatian dari sisi i'rab, liman hadzal kitab ini kan kalimat ya, kalimat berupa pertanyaan, kalimat tanya. Dia jumlah ismiyah. Yang mana kira-kira mubtada? Mubtadanya adalah ini. Hadza mubtada. Mana khobarnya? Bukan kitab. Khobarnya al-jar wa majrur. Liman. Makanya tanpa alkitab sempurna. Liman hadza. Liman hadza. Milik siapa ini? Sempurna ya? Alkitab itu dia badal. Makanya terjemahannya kan kita dahulukan. Milik siapa kitab ini? Bukan ini kitab. Ya, dia badal. Jawabannya hadzal kitab li Muhammad. Mana mubtada? Mubtadanya hadza. Ya. Yang ini. Mubtadanya adalah hadza, alkitab sebagai badal. Kembali. Ini tadi ya. Tadi saya curi-curi di tadi. Oh dia. Ini. Jadi hadzal kitab li Muhammad. Hadza mubtada, alkitab badal. Li Muhammad ini khobarnya, ya. Kemudian yang di bawahnya sama, ya. Ini waktunya sudah habis ya. Insyaallah latihan 5 dan terusnya. Latihan 5, 6. Ya, sedikit lagi sebenarnya. Tidak apa-apa, kita undur saja di pertemuan yang akan datang. Ini harus pelan-pelan ini. Jadi kita sampai di sini. Ila huna naktahi bihadza wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala